Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Itu alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka mengikuti pembelajaran kita, yaitu tentang pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita nantinya, maka di sini Bapak akan mencek dulu tentang kehadiran kalian semuanya. Kira-kira hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Yang duduk di belakang kemana? Kampung. Pulang kampung? Ya. Keterangannya apa? Sakit? Izin? Ada yang izin? Ada yang sakit juga? Satu lagi? Piket. Nah, baik yang lain selain sakit dan piket, hadir semua kan? Alhamdulillah. Nah, patuhkan semuanya. Ke depan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu materi pernikahan di dalam Islam. Materi pernikahan di dalam Islam. Nah, baik, sebelum kita mulai menjelaskan lebih detail tentang materi pendidikan dalam Islam ini, kita mulai berdoa dulu. Kita berdoa secara bersama-sama ya. Siapa yang mau pimpin? Ketua kelas, coba dipimpin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, baik. Berikutnya untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik. Sekarang kita perhatikan semua ke papan. Ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu pernikahan di dalam Islam. Nah, adapun kajian kita pada hari ini yaitu 3.6, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Nah, ini kajian kita. Nah, berikutnya metode yang kita gunakan pada hari ini di pembelajaran ini adalah metode dengan model discovery learning. Nah, di mana nanti metode ini boleh kita katakan ini berbentuk pembagian kelompok. Nanti untuk lebih jelasnya ada di lembaran LPTK nantinya. Nah, baik, berikutnya indikator kita pada hari ini adalah
menjelaskan pengertian pernikahan, kemudian menguraikan hukum pernikahan, menentukan dalil tentang pernikahan, kemudian menelaah tujuan pernikahan, kemudian menelaah rukun pernikahan, kemudian menganalisis macam-macam wali nikah, kemudian menganalisis cara-cara wali nikah. Nah, ini adalah sebagai indikator kita pada hari ini. Nah, di mana nantinya adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah selesai semua aktivitas kita nantinya dalam proses pembelajaran itu diharapkan kepada semuanya siswa agar dapat ataupun mampu menjelaskan pengertian pernikahan dengan baik, menguraikan hukum pernikahan menurut pendapat ulama dengan benar, menentukan dalil tentang pernikahan dengan jelas, menelaah tujuan pernikahan dengan baik, menelaah rukun nikah dengan baik, berikutnya menganalisis macam-macam wali nikah dengan benar, kemudian berikutnya menganalisis cara-cara wali nikah dengan baik dan benar. Nah, ini nantinya sebagai tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Kemudian adapun tahapan dari pembelajaran kita hari ini nanti lebih jelasnya tuangkan dalam LPTK, lembaran LPTK, yaitu pertama kita nanti memperhatikan gambar dan video. Nanti kita tayangkan gambarnya, kemudian nanti juga kita tayangkan videonya, serta nanti membaca buku ya sesuai dengan materi yang kita jelaskan tadinya, yaitu pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian nanti kita melakukan diskusi ya, diskusi dengan melakukan tugas, mengerjakan tugas masing-masing di lembaran LPTK. Nanti Bapak bagikan nanti ya, setelah kita bagi kelompok, nanti ini kita bagikan juga. Nah, kemudian nantinya itu menuliskan hasil diskusi, kelompok di lembaran kerja ini yang telah disediakan. Kemudian menuliskan hasil diskusi ke dalam karton manila sebagai kesimpulan ya, nanti untuk kita pajang di dinding galeri. Nah, ada pun waktu untuk menyelesaikan tugas ini, masing-masing kelompok diberikan waktu dengan angka 10 menit. Nah, untuk mengerjakannya ini nggak lama-lama, 10 menit. Ya, nanti materi kita bagi. Nah, kemudian setelah nantinya selesai tugas ditulis, ya, tugas kita berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, nanti maju, ya, berkelompok maju, nanti kita mempresentasikan hasil diskusi itu. Nah, di mana nanti teman-teman lain, ya, setelah selesai dipresentasikan. Nah, nanti teman-teman dari kelompok lain boleh nantinya mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Paham kan? Paham. Nah, kemudian yang terakhir nanti setelah nantinya selesai semuanya mempresentasikan hasil kelompoknya, nah maka hasilnya itu nantinya kita pajangkan di papan ataupun di dinding. Bagaimana kita pada hari ini dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Nah, ini gambar. Sekarang kita perhatikan, ini adalah gambar pernikahan berdasarkan adat budaya yang ada di Indonesia. Ini saya perlihatkan sebagai sampel, ada 4. Pertama adat Aceh. Nah, kemudian adat Bali. Nah, kemudian adat Jawa. Nah, kemudian adat Minang. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 yang muncul di sini. Nah, berikutnya kita lihat ya, yaitu satu video ya. Bentar, saya coba kasih itu. Coba perhatikan videonya.
kayaknya internet kita macet nih ya. Jaringannya gangguan kayaknya. Loadingnya lama kali. Ya. Nah, nampak halaman cover aja. Nah, ini ada kita Aceh. Nah, ini ada apa namanya itu? Ya kan? Yang dibawa oleh pihak Linto ya. Oleh pihak Linto ke rumah apa? Rumah Darah Baru ke bahasa kita ya. Ya, ke rumah mempelai wanitanya. Nah, ini ada Aceh salah satunya. Nah, baik, karena ini tidak terlihat ya, gangguan jaringan ya. Nah, kita pending aja itu. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada siswa semua. Barangkali ada yang tahu setelah tadinya mengamati tentang gambar-gambar ataupun video, ya. Ada yang tahu apa kira-kira pengertian dari pernikahan? Iya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Nisita. Iya, silakan. Pernikahan adalah satu hubungan yang dilakukan dengan kata akad yang telah ditentukan, seperti kata akad tuki, yang dibutuhkan dua orang saksi yang adil dan satu orang wali. Baik, terima kasih. Berikan. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin ada barangkali kawan yang lain yang ingin menyampaikan apa itu pengertian dari pernikahan? Ayo, siapa yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. nikah ialah akad yang dilakukan untuk menghimpun laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan menghalalkan. Ya, baik. Berikan. Nah, satu orang lagi, mungkin barangkali ada yang bisa dari sebelah sini, boleh satu orang? Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin barangkali ada satu orang lagi di belakang, karena di belakang belum ada suara kayaknya. Ya, siapa? Silakan. Nah, ini boleh. Ya, boleh, silakan. Nikah adalah yang terjadi pada satu pasangan sehingga mempunyai ikatan yaitu dinamakan dengan pernikahan. Ya, baik. Nah, berarti kita sudah tahu semuanya apa yang dikatakan dengan nikah. Nikah itu adalah satu hubungan akad secara sah dalam Islam. Setelah terjadinya proses akad nantinya baru sah dikatakan sebagai suami istri. Nah, baik. Untuk berikutnya, ketika orang yang berada di kampung masing-masing, ya, sering tak mengikuti resepsi pernikahan warga ataupun saudara ataupun siapa? Sering. Nah, bagaimana ini? Bagaimana prosesnya? Diawali dengan iya, tarian itu ya. Nah, diawali dengan tarian, kemudian itu dilanjutkan dengan duduk pelaminan, ya kan? Kemudian kita apa lagi? Ya, gendong ya. Nah, kemudian salam-salaman dan juga lain-lain. Nah, baik. Ya, untuk lebih lanjut, ya, materi kita diskusikan melalui kelompok ya. Nah, ini Bapak bagikan ya, kelompoknya. Kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kelompok ini nanti terdiri dari 4 kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, sekarang kita bagi ya. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok A ya. Kelompok A. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelompok B. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelompok C. Kemudian belakang berapa orang nih? 1, 2, 3, 4 juga ya, pas. Ini adalah untuk kelompok D. Ya, baik, masing-masing kelompok coba dibentuk kelompoknya dulu.
Nah, tugas kita pada masing-masing kelompok, nah seperti yang tadi, ini tampang belajar kita. Nah, tugas kita seperti ini. Ya. Jadi untuk tahap awal ini, ya, masing-masing kelompok, ya, materinya sesuai yang tertera di lembaran yang telah kita bagi, ya. Nanti itu dibaca, kemudian didiskusikan bersama temannya, kemudian disimpulkan, ya. Nah, setelah nanti selesai semua, nah, baru kita nanti mempresentasikan ke depan secara kelompok. Nah, baik, silakan dikerjakan dulu. Ingat ya, waktu mengerjakannya ini adalah 10 menit. Nah, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya adalah 10 menit. Nah, silakan dikerjakan. Nah, baca bukunya, kemudian dipahami, ya, ditulis, ya, jangan lupa ditulis itu. Nah, setelah Anda baca buku, Anda pahami, kemudian Anda tulis, ya, di lembaran yang telah Bapak bagikan tadinya. Mana nanti baru kita presentasikan. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya, waktu kita terbatas nih, hanya 10 menit. Pada lembaran yang telah disediakan itu jangan lupa namanya itu. Namanya ditulis, isi aja itu dari kolom yang sudah disediakan. Disebutkan ketika mempresentasikan. Kelompok ini sudah siap? Ya, sedikit lagi ya. Ya, lanjutkan. Kelompok ini bagaimana? Sudah siap? Belum. Ya, silakan. Kelompok ini sudah siap? Ya, sedikit lagi ya. Ya, lanjutkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya nanti ya. Nama-namanya siapa? Ini sudah siap? Oh, sedikit lagi ya. Ya, lanjut silakan.
Nah, baik. Ya. Bapak rasa udah siap semua ya? Udah siap semua? Udah. Kelompok ini udah siap? Udah juga ya. Nah, baik. Kalau udah siap, nama-nama udah ditulis? Udah diisi semua? Udah ya, udah semua. Nah, baik. Kalau mau udah semua, mejanya tetap seperti itu aja. Kita nggak usah atur dulu. Nah, sekarang ya, kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kita kerjakan secara kelompok. Ya, apa yang telah kita diskusikan secara kelompok, sekarang kita presentasikan. Nah, ini kira-kira bagaimana? Siapa yang mau maju duluan? Nah, siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok A boleh, kelompok B boleh, kelompok C boleh, kelompok B ini ya? Ya, A, B, C, B ya. Nah, siapa aja boleh? Atau kita buat sistem permainan. Nah, kalau kita buat sistem permainan karena tidak ada yang mau maju boleh juga. Nah, kita buat satu bola ya. Nah, siapa perwakilan jubirnya? Dua kelompoknya ini mana? Ini mana? Ini. Ya, boleh. Ada kertas yang kosong satu di bawah mejanya. Di meja. Nah, ini boleh. Ada satu lagi? Tidak ada? Nah, boleh. Ini ada satu yang kosong. Nah, ini bola ya. Nah, ini bola. Nanti kita bermain bola, main lemparan bola. Siapa yang jatuh dari kelompoknya, nah kelompok itu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, baik. Ya, untuk mewakili ya, coba ketua kelompoknya berdiri. Nah, ketua kelompoknya berdiri. Nah, kita buat 4 persegi. Ya, di sini 4 persegi ya. Ini belakang dikit lagi. Nah, saya mulai ya. Siapa yang jatuh, ingat dia maju ke depan. Baik ya, sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, terus sama kawan lain. 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 Jatuh. Begitu. Ya, silakan. Gitu. Ya. Silakan kelompok D ya. Ya, kelompok D maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan baca. Yang lain didengar ya, diperhatikan. Nanti setelah itu boleh mengajukan pertanyaan. Macam atau jenis wali nikah. 1. Wali nasab, yaitu bapak kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara tiri laki-laki, anak perempuan, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, anak saudara tiri laki-laki, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu. Wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, yaitu kepala Badan Urusan Agama di setiap kecamatan. Syarat wali nikah. Yang pertama, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki. 3. Tidak sedang ihram. 4. Balik. 5. Berakal. 6. Adil. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Beragama Islam. Dan 9. Merdeka atau bukan hamba sahaya. Ya, kalau mau udah selesai ya kiri. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. Ini pertanyaan ya. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok B. Saya ingin bertanya kepada kelompok C. Kelompok D. Sebutkan ketentuan wali hakim. Ya, silakan dijawab.
Sebutkan ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang wali hakim. Ya, silakan dijawab. Yaitu kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada Menteri Agama dan Menteri Agama dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan. Sudah? Nah, baik. Gimana? Dapat diterima? Ya, dapat terima. Mungkin ada kelompok lain, silakan. Ya, silakan. Jadi, Sebutkan syarat-syarat nikah. ya, syarat-syarat wali nikah. Ya, silakan dijawab. Syarat nikah yang pertama orang yang berhaji, yang kedua laki-laki, yang ketiga tidak sedang ihram, yang keempat balik, yang kelima berakal, 6 adil, 7 tidak terhalang oleh gaib, 8 beragama Islam, 9 merdeka. Gimana? Dapat terima ya? Ya, dapat terima. Nah, karena satu kelompok lagi yang belum, kita dengarkan ya. Yang kelompok ini boleh bertanya? Ya, silakan. Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C ingin bertanya kepada kelompok D. Apa yang dimaksud dengan wali hakim? Wali hakim yaitu bapak kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, anak saudara tiri laki-laki, paman dan anak laki-laki dari paman. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan lain? Nah, satu ya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok D ya. Kelompok D yang telah mempresentasikan dan juga menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Nah, sekarang ya silakan kembali ke tempat dulu. Nah, berikutnya kelompok mana lagi? Kita main lagi enggak? Enggak. Ya, lanjut aja. Nah, boleh. Ya, silakan kelompok B maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok B. Dalil tentang pernikahan. A. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan tidak membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak, serta pendidikan yang bermutu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 1 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan mempeliharanya hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. B. Dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anikahu ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinlah orang-orang yang sendirian
di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Nah, dari apa yang telah disampaikan tadinya, mungkin ada yang ingin menanyakan tentang dalil-dalil pernikahan tersebut. Ya, silakan. Ya, baik. Kelompok berapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Sebutkan dalil pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak anak. Silakan menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan memeliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Baik, terima kasih. Luar biasa kelompok B berkah ini. Mungkin barangkali ada yang lain. Ya, silakan. Kami dari kelompok C yang bertanya kepada kelompok B. Jelaskan dalil pernikahan tentang dapat menjaga pandangan. Jelaskan tentang dari pernikahan dapat menjaga pandangan. Ya, silakan kelompok B dijawab pertanyaan dari kelompok. Ya, silakan baca terus. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok C. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahilah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sungguh puasa itu tameng. Karena sungguh puasa itu tameng baginya. Ya, baik, terima kasih. Ada yang lagi? Satu kelompok lagi mau bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok D ingin bertanya kepada kelompok B. Sebutkan dalil pernikahan sebagai dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Ya, silakan. Kelompok. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok D. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, baik. Dengan berakhirnya kelompok ini menyampaikan presentasinya, maka presentasi kita pada hari ini juga berakhir. Baik, silakan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, akan kita berikutnya sesuai apa yang telah disampaikan tadinya, kita mengumpulkan ya, mengumpulkan hasil diskusinya sesuai kelompok masing-masing. Ya, kita kumpulkan. Silakan dibawa ke
Mana? Ya, boleh dikumpulkan. Biasanya satu lagi mana? Ini baru 3 atau 2 poin ya. Bagus namanya. Nah, baik. Makasih ya. Nah, ada 4 kelompok ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita ambil satu kesimpulan bahwa pengertian nikah yang dimaksud ya berdasarkan syariat Islam di sini adalah satu akad yang membolehkan ya, ataupun menghalalkan hubungan intim ataupun hubungan suami istri ya, dengan lafaz menggunakan angkah tuki ataupun menikah ataupun zaujatuki ataupun mengawinkan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri. Nah, kemudian adapun hukum pernikahan ini ada 5. Yang pertama mubah, kemudian sunat, kemudian wajib, kemudian makruh, kemudian haram. Nah, baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita padakan sampai di sini. Ya, untuk berikutnya pertemuan kita ke depan kita akan membahas tentang cara-cara wali nikah. Tentang apa?